Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih persaudaraan. Ini penting. Dan contoh yang paling bagus kita pelajari tentang kasih persaudaraan ini adalah kisah daripada Abraham. Saudara, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Tapi untuk mencapai janji Tuhan dalam hidupnya ada proses yang dia lalui. Ya. Saudara kasih Tuhan, dulu namanya belum Abraham, masih Abram. Abram ketika ada di kampungnya, di kotanya itu, mereka bukan keluarga yang kekurangan. Ya, walaupun juga disebutkan orang yang kaya raya, tapi kehidupan mereka cukup. Nah, dalam keadaan Abraham nyaman, Tuhan berbicara kepada dia supaya meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan rumah ayahnya, meninggalkan sanak saudaranya, dan pergi ke negeri di mana negeri itu dia nggak pernah tahu, belum pernah berkunjung. Ya, sama seperti misalnya kalau Bang Epi tiba-tiba dibawa ke Amerika, nggak pernah ke Amerika. Waduh, saya bingung bahasa Inggris saya juga kalau orang Batak bilang bermarpas lupas. Ya, pergi ke negeri asing yang nggak ngerti bahasanya. Bahasanya bahasa Inggris. Di Indonesia masih mending kan. Tiba-tiba Tuhan berfirman, Happy, pergilah dari kosmu ya ke Amerika. Saudara nggak punya kenalan di sana, dan juga nggak tahu, hanya tahunya di peta itu ada Amerika. Dulu nggak ada peta. Nah, Abraham waktu Tuhan suruh dia pergi meninggalkan sanak saudaranya, dia hanya membawa harta yang secukupnya. Ya, kata secukupnya itu kan sudah cukup modal untuk membangun kehidupan di sana. Ya, dia bawa juga ponakannya yang merupakan anak abangnya. Dan yang terpenting juga dalam hidupnya, dia membawa pendamping hidupnya yang bernama Sarah. Di usia yang sudah tua, tapi cantik luar biasa. Ya, saking cantiknya, raja pun naksir. Biasanya kan raja itu melihat yang lebih cantik, lebih muda kan? Ini umur 70 tahun lebih, raja masih bisa naksir. Ya. Kalau orang tua kita ini, Bu Jaluku umur berapa sekarang? 55. Baru 55. Sarah umur 75 tahun, raja bisa naksir. Bayangkan cantiknya luar biasa. Berarti dandanannya luar biasa. Termasuk orang yang kaya, bukan? Ya. Nah, Abraham meninggalkan sanak saudaranya, dia bawa Lot. Dan ketika dia membawa Lot ini, dengan satu pegangannya adalah janji Tuhan. Ada covenant. Meskipun tidak dari tangan, tapi kan dia percaya janji Tuhan, karena Tuhan yang suruh. Meskipun tidak tahu di mana ke depannya, tapi dia percaya, dia konsisten, dia melangkah. Nah, apa yang terjadi? Tuhan memberkati Abraham. Yang saya sebut yaitu adalah janji berkat internal, yaitu dalam dirinya dan keluarganya. Yaitu Tuhan mengatakan, Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Bangsa
yang dikatakan seperti pasir di laut yang tidak terhitung dan seperti bintang di langit. Kalau Anda bisa hitung bintang, ya segitulah jumlah keturunan Abraham. Kalau Anda bisa hitung pasir, ya 1 liter aja saya suruh bang sabar nggak sanggup itu, kayaknya nggak sanggup, nggak sanggup itu. Tapi kalau kita melihat hari ini, populasi orang Yahudi di seluruh dunia cuma 15 juta. Boleh kita tahu? Kita tahu. Ini baterainya habis. Kita dari Desember. Nah, saudara, populasi seluruh dunia itu hanya 15 juta. Itu orang Yahudi. Nah, yang ada di Israel saat ini, jumlah mereka cuma 5 juta. Tapi dari 5 juta ini, saudara, mereka menggoncangkan dunia. Dan tanah yang didiami orang Yahudi bukan tanah yang subur. Tidak seperti Indonesia. Ya, itu berbunung-bunung dan berbatu-batu. Nah, air yang mereka dapatkan itu nggak seperti air yang terjun. Ya, kalau di Nias kan ada air terjun ya. Yang lahir di Nias pasti tahu. Nah, ada di daerah Nias Selatan itu jernih, sedalam apapun kelihatan pasir. Nah, terima kasih. Ya, walaupun dalam tapi kelihatan pasirnya. Di kecamatan Lahusa itu kalau salah. Lahusa. Ini tanah Israel berbeda. Tanah tandus. Tapi Tuhan berkata, disitulah saya membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sana, apa yang terjadi ketika Abraham melangkah dengan pegangan janji Tuhan? Dia diberkati, ponakannya juga diberkati. Mereka kaya, punya pengembalaan kambing domba, punya segalanya. Saking kayanya, tidak cukup satu kota, tidak cukup satu wilayah, satu kerajaan, karena mereka kaya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Gembala Abraham dan gembala daripada Lot itu berantem. Biasanya, ya, bukankah hari-hari ini banyak orang berantem karena harta? Saudara bisa jadi musuh karena harta. Pernah nggak lihat orang sampai ke pengadilan karena rebutan harta? Nah, semua kaya. Tapi Lot diberkati, dia kaya oleh karena dia berjalan dengan orang yang disertai Tuhan. Di ayat yang kedua tadi katakan, Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya. Meskipun waktu itu belum. Kemudian Tuhan memberkati Abraham. Dan bukan saja yang ini diberkati, tapi orang yang berjalan bersama dengan juga dia, berjalan bersama dia juga diberkati. Kenapa? Yang ketiga, dia membuat namanya masyhur dan menjadi berkat, yaitu Lot diberkati. Nah, saudara, ini pegang baik-baik, ini penting. Abraham itu mementingkan hubungan dibanding dengan harta. Walaupun juga hari-hari ini banyak orang mementingkan harta daripada hubungan. Ya. Kemarin saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan. Banyak orang Kristen sama Tuhan pun dia pelit. Kenapa? Dosanya pun diambil Tuhan, gak mau kasih. Ya kan? Nah, jadi saya kasih Tuhan, Lot diberkati dan terjadi pertengkaran. Tapi Abraham ini berbeda. Karena sebelum dia kaya, dia melihat berkat Tuhan. Sekarang sudah kaya,
Abraham itu lebih mencari Tuhan. Dia nggak mau ribut masalah berkat. Dia panggil Lot, mereka pergi atas gunung. Abraham mengatakan begini, Lot, kita ini kerabat, nggak baik kita berantem. Kita ini saudara. Saya om kamu, kamu ponakan. Ya. Begini saja. Kalau kamu ke gunung, saya ke lembah. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Nah, Lot melihat Sodom dan Gomora itu dikatakan seperti taman Tuhan. Lo hatinya tertarik, wah di sana aja nih, saya kesana. Oke, silakan. Tanah yang didiami oleh Abraham, tanah yang tandus. Pertanyaannya, siapa yang diberkati? Abraham. Karena yang pertama, Abraham, dia bukan orang yang serakah. Yang kedua, Abraham lebih mengutamakan hubungan daripada harta. Yang ketiga, Abraham menanggung ujian kasih. Kalau mau tahu ujian seseorang dia baik atau tidak, jangan lihat waktu dia miskin, tapi lihat dia waktu dia kaya. Makin dia murah hati atau makin pelit, ada situ hati seseorang. Dan kalau mau tahu juga hati seseorang, John Maxwell pernah saya baca bukunya, kata berikan dia kekuasaan. Nah, ketika dia berkuasa, nah orang ini ketahuan sifat asli. Orang yang tamak itu bukan waktu dia miskin kita tahu, tapi waktu dia punya pendapatan, punya penghasilan. Nah, di situ kita ketahuan orang ini orang yang tamak atau tidak. Nah, Lot ketika dia kaya, dia mementingkan keberhasilan, kesuksesan dibanding dunia. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu juga ada 5 raja menyerang Sodom dan Gomora dan menawan laki-laki dan perempuan dan harta benda. Dan pada waktu itu Abraham muncul belas kasihannya kepadanya. Dia pergi mengejar ke-5 raja ini, membebaskan Lot, dan harta yang dirampas oleh 5 raja ini dikembalikan kepada Lot. Dengan satu pertimbangan, mungkin melalui ini Lot berubah. Ternyata tidak. Dia kembali lagi ke Sodom. Saudara, dan pada waktu itu juga Abraham selain dia menang dalam peperangan, dia juga merampasi kekayaan para 5 raja. Dan dari hasil yang didapatkan, dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek, yang disebut Raja Damai. Nah, itu juga gampang memberikan 10% itu. Anda punya gaji 1 juta, harus melepaskannya 100.000 kan? Anda punya gaji 10 juta, berarti 1 juta harus dipisahkan. Itu tak mudah. Tapi Abraham melakukan itu sepanjang hidup. Dan ini juga selalu saya lakukan dalam hidup saya. Sama ingatkan kita, kalau mau berhasil lakukan itu. Kalau Anda mau diberkati secara materi, menabur dengan cara itu. Anda menuai nanti bukan di surga, di bumi. Surga tak perlu harta kita. Kenapa? Lantainya aja emas. Di bumi inilah kesempatan. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk yang kedua kalinya Abraham menyelamatkan Lot. Dia berdoa ketika Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Nah, kalau baca nanti kita Kejadian, yaitu ada api dari langit yang menghanguskan Sodom dan Gomora. Abraham begitu mengasihi Lot ini, keponakannya, meskipun kelakuannya kayak gitu, dia berdoa, dia taruh-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50, kalau ada 20 yang bertobat, kalau ada yang 10, sampai tidak ada yang bertobat, tinggal hanya 1 Lot yang diselamatkan. Nah, waktu itu malaikat Tuhan datang pergi ke rumah Lot.
Orang-orang sekeliling Lot itu mengatakan, siapa itu yang datang? Keluarkan dia. Dan di Sodom dan Gomora itu disitulah terjadi LGBT, homoseksual dan sebagainya. Lot memang menghormati malaikat Tuhan datang, tapi dia tidak bisa menjadi pelindung bagi anak-anak. Ketika orang-orang jahat datang ke rumahnya supaya mengeluarkan tamu-tamu itu dengan catatan supaya mereka memperkosa tamunya ini. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Nah, Lot mengatakan, saudara, tamu saya jangan apa-apakan. Ini 2 anak saya. Mereka masih perawan, silakan perlakukan dengan mereka. Merusak moral orang ini. Nah, orang ini gak peduli. Pokoknya tamu kamu harus keluar. Karena Lot tidak mengeluarkan tamunya, hampir dia dibunuh, dan malaikat Tuhan menarik dia ke dalam dan membuat mata orang-orang sekeliling rumah ini seperti buta, dan mereka selamat keluar. Apa yang terjadi? Istri melihat ke belakang dan istrinya berubah menjadi darah. Selanjutnya saudara, pada waktu itu Lot jadi duda siapa yang menjadi istrinya, yaitu kedua anaknya. Makanya hati-hati, orang yang mencintai dunia akan hancur hidupnya gara-gara itu. Tapi kita lihat Abraham sebaliknya. Apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati Abraham. Israel itu negara kecil, cuma 5 juta penduduk, dan di seluruh dunia cuma ada 15 juta. Paling tinggi 20 menurut perhitungan. Tapi Anda tahu kan, mereka ini orang-orang yang menguasai dunia. Alutsista kita, ya, pesawat-pesawat, seluruh agama menggunakannya, itu buatan orang Yahudi. Tergenapi gak berkat Tuhan? Tergenapi gak? Tergenapi. Kenapa Rusia tidak mampu mengalahkan Ukraina, saudara? Zelensky itu orang Yahudi, gereja Ortodoks, ya. Dan pengusaha-pengusaha yang luar biasa, orang-orang yang di parlemen daripada Ukraina, itu orang Yahudi. Kau sejauh-jauh ya, Singapura. Perdana Menteri Singapura itu, dan juga presiden pertama itu orang Yahudi. Negara kecil, apa penghasilannya? Nggak ada. Mereka hanya hidup dari biaya cukai. Kalau Jerry dari pengusaha ekspor impor, harus singgah ke Singapura dan bayar kepada mereka. Itu membuat mereka kaya. Kalau Anda di pengusaha yang saya nggak tahu ke depan, Bang Sabar jadi properti, pengusaha properti misalnya, Anda menyimpan uang di Mesir, di Singapura, di sana apa? Termasuk koruptor, uang mereka disimpan di Singapura. Uang-uang itu sudah dikelola, itu yang membuat mereka jaya, meskipun negara kecil. Singapura itu negaranya hanya sekitar kecil, tapi Anda tahu nggak? Kita belajar teknologi di sana. Minyak mentah kita kelola di Singapura, dan kita beli lagi minyak kita, makanya mahal BBM kita. Oleh karena apa? Tuhan memberkati Abraham dan keturunan. Kemudian saudara, Tuhan membuat nama Abraham itu masyhur sampai gak kenal dia. Saya pernah dengar ceramah agama lain. Agama lain dalam notabene ini yang kita sebutkan menyembah berhala. Tapi mereka mengenal siapa Abraham. Mereka mengenal siapa Yesus. Bagaimana karyanya yang begitu luar biasa. Untuk apa? Hanya menggenapi janji Tuhan kepada Abraham. Namamu akan masyhur. Ketika Anda
pergi dari rumah, dari kampung, atau dari lingkungan persahabatan, pertemanan. Yang dikenang itu siapa kita? Contohnya misalnya, suatu waktu ya, saya berpisah dengan Niwa. Yang bisa saya ingat sama Niwa, jati dirinya ketika berada bersama saudara kita. Betul? Ada istilah kata pepatah, harimau mati, pokoknya itu, gajah mati meninggalkan gajah, manusia mati meninggalkan apa? Nama. Apakah itu nama baik atau nama buruk? Tergantung kita. Jadi seluruh dunia tahu siapa Abraham. Lalu kemudian Abraham pun juga jadi berkat. Saudara kasih Tuhan, negara Afrika dulu kita kenal negara yang sangat miskin. Betul? Negara Ethiopia, yang Nigeria itu di Afrika, itu negara yang paling miskin. Tapi jangan salah, gereja terbesar di dunia bukan di Cina, bukan di Korea, bukan di Indonesia, bukan juga di Amerika. Iya betul. Itu gereja terbesar di dunia, 3 hektar luasnya, itu ada di Nigeria. Dan pertanian yang luar biasa saat ini itu ada di Afrika. Yang mengelolanya siapa? Teknologinya diambil dari Israel. Untuk mengenapi Abraham dan keturunannya, seluruh kaum bumi mendapatkan berkat. Kemudian ini ada janji eksternal. Itu apa? Tuhan memberkati orang yang memberkati Abraham. Makanya Indonesia kenapa mayoritas miskin? Karena kerjanya mengutuki kepunyaan Allah. Betul. Hujatan. Pokoknya boykot sana, boykot sini, tapi saudaranya kerja di sana. Betul nggak? Coba bayangkan kalau kita boykot Unilever. Mau kerja apa berapa juta orang yang nganggur, betul nggak? Kita boykot Indomaret. Kita boykot Starbucks, KFC, McDonald, apalagi kosmetik yang canggih-canggih saat ini. Nah coba artis-artis kita kalau nggak pakai makeup, ya pada jerawatan semua. Kan masa beras kencur untuk bedak, nggak mungkin kan? Ibu-ibu pakai tas yang luar biasa, LV, Michael Kors. Ya, mulai studi yang jual Michael Kors apa? Michael Kors ya, segala macam. Ya sampai ibu kalau jalan pun dia pamer tasnya begini. Itu produknya orang Yahudi. Kalau Anda beli parfum yang itu baunya tajam banget, nggak pusing kita mencium baunya. Tapi kalau Anda pakai produk parfum Dior, nggak harum tapi nyaman. Coba pakai itu buatannya di diracik itu, harumnya tapi pusing kita menciumnya saking harumnya. Itu beda. Yaitu Tuhan memberkati orang yang berkati Abraham. Kenapa Amerika diberkati? Kenapa Singapura diberkati? Kenapa India diberkati? Penduduknya lebih banyak India daripada kita. Masih ada produknya, yaitu bajai bajuri. Bajai itu produknya India. Untuk bajai dan banyak lagi ada produk-produk. Nilai uangnya lebih tinggi India dibanding kita. Malaysia lebih tinggi uangnya daripada kita. Singapura lebih tinggi nilai uangnya dibanding kita. Oleh karena apa?
Firman Tuhan berkati, diberkatilah bangsa yang berkati engkau. Lalu kemudian berkat eksternalnya itu, Tuhan mengutuk orang yang mengutuki Abraham. Dan ini tergenap. Orang yang mengutuki keturunan Abraham sampai hari ini mengabdi kepada orang Israel. Ya kan? Bangun pagi hari, sarapannya Indomie. Ya kan, misalnya. Itu produknya siapa? Ini dari tanda tanya. Itu produknya siapa? Anda tahu pakaian yang kita kenakan, seluruh yang kita gunakan ini, itu yang memproduksinya adalah orang-orang Yahudi. Kita punya apa sebetulnya? Coba cari, teliti siapa produk-produk. Oh, misalnya ini kan perusahaan ini yang punya si A. Ya betul, yang dijual produknya siapa? Ya, pernah ada yang maki-maki saya di YouTube, kafir dan segala macam. Saya hanya menjawab gini, kalau bicara kafir itu yang pertama gak punya agama, gak kenal Tuhan. Yang kedua, orang yang beragama tapi perbuatannya bejat, lebih bejat daripada orang gak punya agama. Semua begitu. Ya. Yang ketiga, orang yang suka menuju orang lain tapi dirinya sendiri dia lupa. Dan itulah kafir yang sesungguhnya. Dan lebih bahaya lagi, kafir itu adalah orang yang suka mengkafirkan orang tapi dia bekerja kepada orang kafir. Nah itu yang lebih bahaya. Ya kan? Saya sudah sebutkan misalnya ini, niwa, kafir, tapi saya kerja di perusahaan ini. Siapa yang lebih kafir? Nah, saya tanya dulu, siapa yang lebih kafir? Kenapa? Dia mengikuti perintah orang. Kenapa dunia ini kan? Dia bekerja di lingkungan orang kafir. Maka dari hasil pekerjaan kepada orang, padahal kita nggak nyinggung siapa-siapa, kita biasa. Kita upload, kita dimaki-maki kafir, masuk neraka. Saya tanya, gimana pernah kau masuk surga? Surga itu yang gimana sih? Coba cerita ke saya deh. Saya ikut kamu kalau kamu datang ke surga. Gimana surga? Ya, inilah kita lihat keadaan dunia itu. Oh, Tuhan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Dan yang terakhir dikatakan, melalui Abraham dan keturunannya seluruh kaum dan bumi mendapatkan Tuhan. Makanya kita selalu mendoakan Israel, memberkati Israel. Bukan memberhargai Israel, tapi menghargai Abraham sebagai orang beriman. Kita mendoakan supaya mereka kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Injil diberitakan kepada kita. Dan melalui itulah kita menerima bagian warisan daripada Abraham, yaitu warisan pengenalan akan Tuhan, janji keselamatan dan kepastian keselamatan. Dan secara otomatis juga berkat jasmani itu mengikuti, berkat materi itu juga mengikuti. Janji Tuhan kita juga menikmatinya. Berkat Abraham juga kita menikmatinya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita harus terus berada di hadirat Tuhan. Saya bagi saya, saudara, saya tidak pernah mengenal lelah melayani Tuhan. Dan saya juga tidak mengenal lelah untuk melakukan yang benar sesuai apa yang saya mampu. Dalam kelemahan maupun dalam kelebihan, saya berusaha berjuang memberikan yang terbaik. Dalam perjalanan yang cukup panjang, 25 tahun bukan perjalanan yang mudah. Berjuang sampai hari ini, tapi saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Amin. Amin. Ya. 25
Dulu saudara saya nggak bisa sekolah, saya pengen sekolah, tapi nggak bisa sekolah. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan nanti bulan Oktober diwisuda lagi untuk ketiga kalinya. Amin. Amin saudara. Diwisuda untuk ketiga kalinya itu tanpa saya keluarkan uang, tanpa saya minta sana minta sini, enggak. Tuhan memberkati. Tuhan itu kalau memberkati kita seperti kebetulan. Misalnya ya, saya di jam masa pandemi itu saya nggak bisa kemana-mana. Saya hanya search internet, buka-buka iseng-iseng, ada kesempatan ujian. Dapat. Ya. Sama juga keberhasilan itu kita nggak tahu hari esok. Ya. Anda hanya search internet, tiba-tiba ada kesempatan Anda dan pas sesuai kapasitas, dan itu yang membawa engkau pada tingkat kesuksesan. Ya. Gajimu betul UMR, tapi berkat Tuhan melebihi UMR. Bisa. Yang paling penting ini kita dengan Tuhan dulu. Kasih kita jangan sampai berubah hanya gara-gara hal-hal lainnya. Nah, Abraham dia diberkati dengan luar biasa, bukan saja karena janji Tuhan, tapi juga karena dia menang dalam ujian kasih. Apa itu kasih? Kasih itu pertama, lihat nanti dalam Korintus kesabarannya. Nah, saya masih berjuang untuk sabar. Walau makanya saya bersyukur kalau ada di sini yang paling sabar dibanding saya. Puji Tuhan. Dan double sekaligus. Nah, kasih itu sabar. Kasih itu murah. Nah, jadi orang murah hati itu orang yang punya kasih. Coba kita lihat di Korintus ya. Korintus berapa itu ya? Kasih itu sabar. Satu Korintus 13 ayat 4 itu. Dia begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Artinya bukan orang yang kikir. Ia tidak cemburu. Nah, ini yang suka cemburu sosial. Bukan orang yang suka baper. Ya. Ia tidak mau megahkan diri, merasa bisa dari orang lain, dan tidak sombong. Orang sombong itu dia bisa melakukan sesuatu tapi tak mau berjalan. Itu orang sombong. Kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan. Yang tidak sopan ini kadang-kadang mungkin pada yang lebih tua, dan mungkin pada sesama kita menghargai, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Marah boleh. Saya kan ada marah, kalau nggak benar juga saya marah. Yang tidak boleh itu pemarah. Dikit marah, dikit tersinggung. Itu yang tidak boleh. Dikit baper. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itu penuh pengampunan. Nah, saya pernah ditanya kepada dosen saya, Bu, dia kan orang psikologi. Saya ini, saya gampang memaafkan orang, tapi jujur saya nggak bisa lupa kesalahan orang. Gimana caranya? Silakan masuk. Silakan masuk. Nah, jadi pada waktu itu saya tanya kepada dosen saya ini, ya karena beliau itu punya kemampuan psikologi, karena emang lulusan psikologi. Saya bilang begini, saya ini gampang mengampuni orang,
gampang mengampuni kesalahan orang lain. Saya kadang-kadang dimaki-maki orang, sebenarnya ketemu besok udah saya damai, saya. Tapi yang nggak bisa saya itu, saya nggak bisa lupakan kesalahannya. Memaafkan dia. Aduh, gimana? Saya sudah berdoa supaya saya lupa, biar ingatan saya hilang pada kesalahannya. Saya kata saudara ya, gampang melupakan saya nggak tahu. Tapi memaafkan saya bisa. Bukti saya memaafkan pertama, ketika dia menyapa, saya sapa. Walaupun dia sapa, saya sapa. Ketika dia perlu saya ada. Dan saya melupakan yang terbaik. Tapi satu hal, saya nggak bisa lupakan kesalahan. Saya tanya pada kita semua, bisa nggak melupakan kesalahan orang lain? Bu Lesti bisa. Ya itu karakter memang spesial itu. Saya nggak bisa lupa sudah. Jujur aja, 20 tahun aja kejadian masih saya ingat sampai hari ini. Saya nggak tahu, saya sampai berusaha ke Tuhan, saya lupa semua kesalahan orang, nggak lupa. Tetapi saya bisa mengampuni. Bukti saya mengampuni itu, kalau memang bisa saya bantu ketika diperlukan. Nah, dosennya mengatakan begini, mengampuni itu memang idealnya kita melupakan. Tetapi tidak selalu bisa kita melupakan, karena pikiran kita ini seperti memori komputer yang menyimpan namanya data. Yang terpenting bukan masalah melupakannya, tapi masalahnya kau bisa mengampuni dan apa buktinya kau mengampuni. Itu yang terpenting. Saya mungkin tidak bisa lupa kesalahannya Charlie, Bu Lesti, atau siapapun di sini. Tapi saya pastikan saya bisa mengampuni ketika Charlie salah, ketika Bu Lesti salah. Bang Safi salah sama saya, mungkin saya bisa mengampuni. Nah, lalu kamu teruskan, kenapa Tuhan izinkan kita nggak bisa melupakan kesalahan orang lain? Supaya kita belajar apa yang ingin Anda orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan juga suka menyakiti orang lain. Amin. Kalau tidak mau dihakimi orang, jangan juga suka menghakimi orang lain. Kalau kamu tidak mau dipojokkan, ya jangan suka pojokkan orang lain. Dan Abraham menang dalam ujian tersebut. Amin. Dan saya berdoa kita menang untuk itu semua. Amin. Makanya kita enten dalam hidup. Ada orang masih muda tapi udah tua mukanya. Itu karena hati, saudara. Ya. Kan saya nggak kelihatan tua ini kan? Amin. Nggak kelihatan tua. Saya nggak kalah dengan Bang Sabar. Nggak kalah. Bu Lesti juga nggak kalah juga, walaupun ya segi umur nggak muda-muda banget, tapi tetap masih bisa kan amin gitu. Ya, itu faktor hati. Kalau hatimu enteng, wajahmu juga berbeda. Sakit penyakit juga tersingkir dalam hidup. Ada umur 26 tahun operasi jantung. Kenapa? Karena tukang bohong. Loh bener, orang tukang bohong itu jantungan terus. Kenapa? Jangan ketahuan, jangan ketahuan. Bener. Baru umur 26 tahun udah ring 1 di konseling. Iya, karena dia tukang nyolong. Takut ketahuan apa yang dicolong. Akhirnya apa? Dia jantung dan apa yang dicolong habis untuk itu. Iya kan? Kerjanya bohongin orang terus. Tapi di sini wajah muda semua kawinnya karena akhirnya semua tulus-tulus. Haleluya. Itu hanya orang luar sana, kita nggak masuk. Jadi kita ini calon-calon penghuni surga yang sudah pasti kita ini. Haleluya. Ya, itu iman percaya kita harus iman. Jadi secara kasih Tuhan,
Abraham menang dalam ujian, meskipun dia disakiti, tapi tetap mengasihi. Karena dalam prinsipnya hubungan itu lebih penting dari sebuah perbedaan, dari sebuah kesalahpahaman. Nanti ingatlah, sampai kapanpun dimanapun Anda ingat orang bisa dikenal. Tadi saya antar seorang caleg di sebuah rusun, sampai dia heran, kok orang sini kenal Bapak semua? Dia heran, kok Bapak dikenal? Pejabat juga bukan. Oleh karena apa? Itu hubung. Saya percaya juga, saya nggak selamanya baik sama mereka, nggak selamanya juga tidak menyakiti, mengecewakan. Pasti waktu masih sebagai manusia, pasti mereka pernah kecewa. Tapi karena saya berusaha memberi yang terbaik, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan, akhirnya apa? Walaupun udah puluhan tahun kami berpisah, masih mereka ingat, oh Pak Petrus. Pak Petrus. Suara, Pak Petrus udah nyampe, kapan nyampe Pak? Selama ini kemana aja? Nah itu namanya hubungan. Rusun itu ada berapa tower itu? Kalau salah ada 9 tower. Daerah kumuh. Sampai cara mengatakan, oh bisa gue dikenal ya. Ya itulah bedanya saya berjamaah dengan seorang hamba Tuhan. Dan ditambah lagi, itulah rezeki anak yang suka bergaul. Amin. Tapi jangan salah pergaulan. Harus kita gaul, tapi jangan salah jangan kita justru terkontaminasi. Tapi kita harus menjadi garam bagi mereka. Apa yang saya lakukan? Ketika saya dulu menjabat adalah tugas saya dulu. Yang saya berikan itu cuma sembako, ya paling 3 liter 5 kilo beras, cuma berapa indomie dan telur. Itu juga udah masih mereka ingat. Tapi terus pernah ada bersama-sama dengan kita. Berapa sih 5 kilo beras? Berapa? 5 kilo beras kan berapa? Taruhlah kalau 11.000 berarti kurang lebih 60.000. Zaman itu masih murah. Karena mungkin sebagian besar sih belum lahir zaman itu. Ya kan? Telur setengah kilo, minyak goreng. Ya bukan uang saya juga, saya cuma menyalurkan aja. Saya bagi berdasarkan sana. Nah ketika caleg saya ajak ke sana, ya heran-heran. Saya tinggal ngomong, siap. Kalau Bapak yang mengantarkan, kami siap berjuang. Coba, betul nggak? Saya pikir, berarti kalau saya jadi caleg juga lumayan juga bisa terpilih ya. Cuma nggak panggilannya dari situ. Iya kan? Kan orang lihat tuh, ini ketika menjadi caleg baru berkunjung sana sini. Nah kalau kita enggak, tidak ada motivasi apapun, kita bisa bergaul. Ketika ada motivasi caleg, gampang terpilih. Jadi kalau ada di sini mau jadi caleg, caranya seperti itu. Amin. Amin. Ada juga di sini juga ini depan auli ini, itu daerah kumuh. Saya jalan ke sana semua pada kenal, Om Petrus, ya shalom. Mereka Kristen bukan? Mereka saudara bukan? Saya nggak kenal nama mereka, mereka kenal saya. Yang saya lakukan bukan hal yang besar, karena juga saya juga hanya dipercaya. Dan Anda bisa punya kesempatan kemana-mana, itu tergantung Anda bisa bergaul atau tidak. Anda bisa lulus S2, Anda bisa lulus S-Teller, tapi kalau Anda nggak punya hubungan yang baik dengan orang, paling kamu dapat itu es campur. Iya kan? Iya kan? Karena lulusan S-Teller, kalau nggak pintar bergaul, ya hasilnya es campur. Iya kan? Haleluya. Jadi itu hubungan penting, ya. Makanya penting sama siapa, katakan yang positif dan baik. Maka Anda juga dikenal sebagai orang yang positif.
Kata-kata positif itu doa, saudara. Betul nggak? Coba kamu katakan, oh puji Tuhan ya, saya ketemu Nima 5 tahun yang lalu, luar biasa, hebat ya. Itu hanya kata, tapi Tuhan dengar, Allah mendengar. Tuhan akan mengkondisikan orang ini bisa dipercaya. Memang pantas dia untuk diberkati. Amin. Tapi coba kalau seperti ini, apa aja seniwa? Ya. Baru 1 Petrus yang ngomong. Tiba-tiba 1, 2, 3, 4 lama-lama kayak doa akhirnya jadi kutuk. Betul nggak? Makanya penting kita ini berusaha memberi yang terbaik. Amin. Belajar dari Abraham, kasih persaudaraan. Saya nggak tahu nanti seberhasil apa nanti. Apakah dari sini lahir seorang miliarder? Amin. Ya, jutawan, miliarder, triliunan sih nggak. Saya mengatakan, jangan kamu lupa diri. Amin. Mumpung belum kaya banget Anda, belajar dari sekarang, latih. Ya, setuju? Ya, itu kunci keberhasilan. Amin. Anda tahu nggak, di musim pemilu ini, pendeta lebih dari selebritis. Saya nggak tahu saya dikenal di mana gitu. Apa pendeta kita tolong? Apa yang kita tolong? Pertama doa, yang kedua hehehe. Apa itu? Ya itu. Itu. Dia mau terus terang masih hehehe. Maksudnya apa nih? Gitu loh Pak. Perkenalin di sana sini. Iya betul. Ya. Karena Pak, kita ada jaringan berbagai tempat. Tapi setelah pemilu belum tentu loh ingat. Ya tapi saya berusaha beri yang terbaik. Dia ingat atau tidak urusannya dia. Kalau dia ingat, dia yang rugi. Betul nggak? Kalau saya tidak rugi, tapi kesempatan melakukan yang terbaik. Amin. Ya, saya promosikan misalnya Bang Safi jadi anggota parlemen terpilih. Saya nggak bisa ketemu karena ada ajudannya, gayanya udah berbeda, rambutnya udah begini. Tidak apa, kita senang. Yang penting ada anak muda yang berantau yang jadi. Ya, kan kita nggak tahu esok. Bang Charles tiba-tiba jadi gubernur DKI berdampingan dengan Kaisar. Ajudannya langsung 12. Nah, Anies presiden. Itu selevel gubernur itu 12 loh ajudan. Kalau Anda pernah tahu itu ya. Jadi kalau nggak punya akses susah. Biarpun saya kenal dia, saya hubungi nomornya nomor baru. Tidak usah sakit hati. Puji Tuhan, ternyata ada anak muda yang pernah bersama dengan saya jadi gubernur DKI. Haleluya. Gak usah khawatir, nanti pas pemilu pasti dia datang. Itu gampang ditemui. Kesempatan tadi, mana dong jatahnya kan begitu. Jadi saya kasih Tuhan, hubungan itu lebih penting dari apapun. Belajar dari Abraham, bapak orang beriman, dia diberkati karena hubungan yang baik bagi semua orang, terutama saudara dekatnya, saudara kandung, sepupu, teman seperantauan, teman seberdikatan. Jangan sampai nanti ketika teman menderita kau mati nomor HP, iya kan? Atau pura-pura sibuk. Tetap. Amin sampai di sini.